처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Kota Tua Jakarta memang menjadi tujuan wisata edukatif yang tepat untuk dikunjungi baik pelajar maupun masyarakat. Dan salah satunya adalah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini menjadi salah satu museum yang berlokasi di kawasan Kota Tua Jakarta. Untuk berkunjung ke Museum Bank Indonesia ini, lokasinya beralamat di Jalan Pintu Besar Utara, nomor 3, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Untuk mengunjungi Museum Bank Indonesia ini, tiket masuknya hanya 5.000 per orang. Museum Bank Indonesia ini dibuka dari hari Selasa sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sejarah dari Museum Bank Indonesia. Pada awalnya Museum Bank Indonesia ini merupakan bangunan gereja sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan pada tahun 1625. Namun pada tahun 1628, bangunan tersebut pun dibongkar dengan tujuan sebagai tempat meriam raksasa waktu Sultan Agung memimpin puluhan ribu tentara untuk menyerang Batavia. Lalu seiring berjalannya waktu, bangunan ini pun beralih fungsi menjadi rumah sakit. Setelah rumah sakit dipindahkan ke lokasi lain, bangunan ini lalu dijual kepada firma dagang. Selanjutnya, bangunan tersebut pun diubah menjadi The Javas Bank yang dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau secara umum dikenal sebagai Bank Indonesia pada tahun 1853. Namun, gedung tersebut hanya beroperasi hingga tahun 362 Masehi, karena Bank Indonesia dipindahkan ke Tamrin, Jakarta Pusat. Hingga pada tahun 2006, peresmian Museum Bank Indonesia pun dilakukan. Museum Bank Indonesia ini menyajikan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara.
Harga rempah-rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, pelaut pedagang Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbuka sudah. Para pedagang barat berdatangan dan membuka loji-loji di kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-17, Banten misalnya berkembang menjadi kota pelabuhan yang berkosmopolitan, yang dinamakan dengan mendobrak mitos jalan tanpa rempah. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan pendirian Bataviace Bank van Lening berdasarkan resolusi 20 Agustus 1746. Bank ini sulit berkembang karena pengurusnya tak paham perdagangan dan kegiatannya disaingi oleh pejabat VOC. Gubernur Jenderal berikutnya, Mosel, mendirikan Bank Koran pada 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank van Lening, sehingga menjadi Bank Koran and Bank van Lening. Cikal bakal perbankan nasional ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Pada 1746 sampai 1809, bank ini berlokasi di Tigerskrach Timur, tepat di samping timur Taman Fatahillah. Revolusi industri dan persaingan negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya pendudukan yang sangat besar memaksa penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Di Hindia Belanda, penguasa memberlakukan tanam paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka politik etis pun dihadirkan dan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum merdeka. Republik yang masih belia diganggu oleh beberapa agresi Belanda sebelum kesepakatan damai ditekan. Sistem perbankan ikut terkena imbas pusaran daerah zaman ini. Metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo di JVS Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku dari tahun 1953 sampai 2005. Logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo di JVS Bank dengan mengubah huruf J menjadi I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangannya zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Berikut adalah logo-logo metamorfosa Bank Indonesia.
Nasionalisasi DJFS Bank. Pada 19 Juni 1951, pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJFS Bank. Muhammad Saubari dan Knol Bianchi dikirim ke Belanda untuk mengatur pembelian saham DJFS Bank yang diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Pada 3 Agustus 1951, pemerintah mengajukan penawaran kepada para pemilik saham DJFS Bank. Dalam waktu 2 bulan, hampir seluruh saham DJFS Bank terbeli. Bank sentral pun lahir. Nasionalisasi DJFS Bank dilanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia mulai berlaku, menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Fungsi bank sentral yang sebelumnya tidak dilakukan secara memadai, kini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Peter mulu. Gini lah, buat yang Apple. A few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. Kakak dari daerah mana? Saya di Jogja, Namanya? namanya Mia. Mamiya. Kakak
Kakak datang ke sini baru pertama kali atau Pertama kali. baru pertama kali datang ke sini? Kakak tahu Museum Mandiri ini dari mana? Dari cari tahu aja online. Mana yang bisa dikunjungi di Kota Tua kayak gitu. Oh, jadi kakak baru rantau ke sini gitu? Enggak, aku emang tujuannya mau liburan aja. Mau ke sini emang. Oh, liburannya mau ke sini. Kakak asal daerah dari Jogja. Gitu. Alasannya tuh kayak kenapa milihnya ini tuh kenapa? Ini tuh Museum Mandiri maksudnya. Emang kan dari semua museum kan salah satunya. Terus Iya. akan aku juga pengguna mandiri. Iya. Penasaran aja ngecek kayak apa sih gitu di Museum Mandiri itu ada apa kayak gitu. Terus setelah kakak datang ke sini gitu, kayak pendapat kakak tuh gimana? Bagus sih, kita bisa lihat zaman dulu kayak gimana, bank zaman dulu pas masa pemerintahan Belanda. Aku lihat cantik, bangunannya bagus, itu aja sih. Ya udah, makasih ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama.
Kakak dari daerah mana? Saya di Jogja. Namanya? Namanya Mia. Mamiya. Kakak datang ke sini baru pertama kali atau Pertama kali ini. baru pertama kali datang ke sini? Kakak tahu Museum Mandiri ini dari mana? Dari cari tahu aja online. Mana yang bisa dikunjungi di Kota Tua kayak gitu. Oh, jadi kakak baru rantau ke sini gitu? Enggak, aku emang tujuannya mau liburan aja. Mau ke sini emang. Oh, liburannya mau ke sini. Kakak asal daerah dari Jogja. Gitu. Alasannya tuh kayak kenapa milihnya ini tuh kenapa? Ini tuh Museum Mandiri maksudnya. Emang kan dari semua museum kan salah satunya. Terus Iya. akan aku juga pengguna Mandiri. Iya. Penasaran aja ngecek kayak apa sih gitu di Museum Mandiri itu ada apa kayak gitu. Terus setelah kakak datang ke sini gitu, kayak pendapat kakak tuh gimana? Bagus sih, kita bisa lihat zaman dulu kayak gimana, bank zaman dulu pas masa pemerintahan Belanda. Aku lihat cantik, bangunannya bagus, itu aja sih. Ya udah, makasih ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama.